Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang berbagai macam metode penelitian kualitatif, antara lain fenomenologi, studi kasus, dan analisis media cyber. Untuk materi pertama, saya persilahkan teman saya untuk menjelaskan. Oke teman-teman semua, kita mulai dari pengertian fenomenologi sebagai salah satu metode penelitian kualitatif. Di mana fenomenologi ini merupakan penelitian ilmiah yang meneliti pengalaman individu atau kelompok. Jadi peristiwa atau pengalaman yang dihadapi oleh individu itu benar-benar dialami oleh atau benar-benar terjadi pada kehidupan sehari-harinya. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk memahami realitas melalui deskripsi menyeluruh tentang pengalaman subjek. Jadi adanya interaksi antara individu dengan pengalamannya itu. Jadi kita tuh mau tahu dia punya pengalaman dari hasil penelitian kita. For information sendiri, kata fenomenologi itu berasal dari kata Yunani yaitu phestai yang artinya menampakkan diri. Dan kalau teman-teman dari PPT ini artinya kembali ke benda itu sendiri. Di sini ini membuat bahwa fenomenologi ini tidak boleh digunakan asumsi atau pendapat pribadi dari si subjek ini. Kemudian kita masuk di 3 gagasan utama dan menurut Little John, di mana yang pertama itu ada pengetahuan dari pengalaman langsung, di mana artinya peneliti fokus pada apa yang terjadi secara langsung di lingkungan tanpa adanya asumsi pribadi ataupun teori lainnya. Berikutnya ada makna didasarkan pada manfaat bagi individu. Jadi sebelum penelitian kan ini si individu yang sebelumnya kita teliti, dia tuh kan tidak tahu kalau pengalaman yang didapatkan itu merupakan ada manfaatnya gitu. Jadi kita sebagai seorang peneliti akhirnya meneliti itu dan kita beritahu ke dia kalau apa yang dia alami itu adalah sesuatu yang ada manfaatnya bagi diri dia dan juga lingkungan dia nantinya. Kemudian bahasa sebagai sarana menyampaikan makna. Yang kita tahu sendiri bahwa ketika kita melakukan penelitian adalah dengan wawancara. Wawancara tersebut menggunakan kata-kata yang bersih dengan bahasa. Bahasa sendiri adalah ada sesuatu yang harus memiliki makna. Jadi di sini bahasa itu membantu kita untuk mencari tahu hasil dari penelitian fenomenologi tersebut. Baik, kita masuk di langkah-langkah penelitian fenomenologi. Menurut Creswell ada 8. Yang pertama adalah penentuan lokasi dan individu. Sebelum kita melakukan penelitian, kita harus tahu dulu lokasi mana yang kita mau meneliti gitu. Kalau kita mau meneliti seorang nelayan, ya kita harus cari lokasi juga yang dekat-dekat masyarakat pesisir gitu ya, di dekat laut. Bukan kita kalau saya mau meneliti nelayan, kita carinya di gunung gitu kan, tidak mungkin. Lalu kita juga individu gitu. Individu yang kita mau cari atau informan yang kita mau teliti itu harus informan yang benar-benar mengalami peristiwa tersebut gitu, mengalami fenomena itu. Bukan berarti si A dia tidak mengalami hal tersebut jadi kita wawancara dia, maka tidak bisa. Lalu proses pendekatan. Dalam wawancara fenomenologi, peneliti harus sabar dan terampil dalam bertanya. Maksud sabar di sini adalah kita menjadi seorang peneliti bukan berarti kita mau wawancara dia hari ini, besoknya kita langsung tanya dia gitu. Langsung tanya, misalnya kita mau cari tahu penelitian tentang LGBT. Terus waktu wawancara kita langsung tanya bilang, kakaknya homo kok? Kan tidak mungkin kan? Jadi kita harus sabar, harus pendekatan. Makanya orang bilang penelitian fenomenologi ini adalah penelitian yang membutuhkan kesabaran karena membutuhkan waktu yang lama gitu. Lalu yaitu juga terampil dalam bertanya agar informan dapat mengartikulasi makna dalam pengalamannya. Kemudian ada juga strategi pemilihan informan. Dan sudah saya bilang tadi bahwa informan harus memiliki pengalaman langsung tentang fenomena yang dalam teliti ini mampu mengkomunikasikan pandangan serta perspektif mereka. Lalu teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini dia berarti kita melakukan observasi pastinya, lalu kemudian ada wawancara, lalu berikutnya dokumentasi itu perlu karena
dalam melakukan wawancara tersebut. Lalu kita masuk di prosedur pencatatan data, di mana peneliti harus mencatat wawancara secara sistematis mulai dari judul wawancara. Di sini ada kata menjaga kontak mata. Maksudnya di sini adalah ketika kita menyiapkan pertanyaan atau kita melakukan wawancara terhadap informan, kita harus menjaga kontak mata agar informan ini merasa dihargai sehingga hasil wawancara tersebut bisa maksimal hasilnya. Lalu isu-isu lapangan. Peneliti mencatat berbagai peristiwa yang terjadi selama observasi dan relevan dengan topik penelitian. Kayak pengertian yang awal bahwa penelitian fenomenologi ini ada penelitian yang deskripsi. Jadi kita harus mencatat apa saja yang terjadi di lapangan, mulai dari kita datang naik foto untuk pergi di atap gua, itu kita langsung mencatatnya. Seperti yang kemarin Ibu bilang waktu punya Ibu Lita, itu penelitiannya dia bercerita, jadi sama seperti ini deskripsi, jadi kita menceritakan apa yang kita alami di lapangan. Lalu penyimpanan data, saya rasa ini kita sudah tidak asing lagi ya. Kalau misalnya kita melakukan wawancara, pastinya kita harus menyimpan data dengan benar hasil wawancara tersebut, di mana termasuk membuat cadangan, menggunakan alat rekam yang berkualitas dan melindungi kerahasiaan informan. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, ini si informan kita ini kita mau meneliti tentang penyakit AIDS dan juga HIV di Kota Kupang. Nah, jangan kita harus menjaga nih informan rahasianya, karena ini kan penyakit yang rahasia ya. Jadi jangan kita malah bilang oh itu satu dia penyakit AIDS, jadi tidak boleh ya. Kita harus, kalau misalnya dia minta off the record, berarti kita harus menjaga rahasia tersebut. Lalu berikutnya tahap pelaporan. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan pengalamannya sendiri, kemudian mengklasifikasi data dari wawancara. Maksud dari mengklasifikasi data dari wawancara ini adalah ketika kita turun ke lapangan, kan kita bawa 5 pertanyaan nih. Kita bawa 5 pertanyaan, terus sampai di sana ternyata di pertanyaan ini berkembang lagi menjadi 10 pertanyaan, 20 pertanyaan, dan 5 pertanyaan ini kemudian kita bisa mengklasifikasinya. Mana nih pertanyaan-pertanyaan atau data-data atau informasi yang kira-kira bisa masuk ke dalam penelitian kita. Lalu ada menyusun deskripsi, seperti yang sudah bilang, deskripsi seksual dan struktural, dan serta mengembangkan penjelasan komprehensif tentang makna informan atau fenomena tersebut. Baik, selanjutnya saya memberikan kepada teman-teman untuk menjelaskan contoh penelitian fenomenologi. Oke, setelah dijelaskan pengertian dan beberapa konsep mengenai penelitian fenomenologi, adapun contoh dari penelitian fenomenologi ini adalah pengalaman mahasiswa dalam menghadapi ujian semester. Teman-teman dapat melihat bagaimana struktur dalam melakukan penelitian fenomenologi. Yang pertama itu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu adalah untuk memahami pengalaman mahasiswa, termasuk perasaan, pemikiran, dan tingkatan yang dialami selama ujian akhir semester. Misalnya kita melakukan penelitian itu dengan tujuan untuk mengetahui setiap apa yang dialami oleh para mahasiswa dalam menghadapi ujian semester. Dan yang kedua itu metode penelitian. Dalam mengkaji data dari narasumber, ada 2 metode yang dilakukan. Yang pertama itu partisipan dan pengumpulan data. Partisipan ini maksudnya adalah kita melakukan wawancara langsung terhadap para mahasiswa. Misalnya kita mewawancara Denis, Brian, Gibe, dan lain sebagainya untuk mendapatkan data-data mengenai bagaimana pengalaman mahasiswa dalam melakukan ujian akhir semester. Dan yang penelitian yang kita lakukan ini bukan untuk semua orang, tapi mahasiswa yang sudah pernah mengalami ujian akhir semester. Yang kedua itu pengumpulan data. Pengumpulan data juga berupa wawancara mendalam kepada mahasiswa mengenai pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan mahasiswa untuk menjawab bagaimana pengalaman mereka, bagaimana perasaan mereka, bagaimana perjuangan mereka dalam menghadapi ujian akhir semester. Yang ketiga, analisis data. Setelah kita mengumpulkan data dari partisipan dan dalam pengumpulan data, kita akan melakukan analisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan pola, mencari kesamaan, perbedaan, dan esensi umum dari narasi mahasiswa. Kemudian setelah melakukan analisis data tersebut, kemudian kita menginterpretasi data tersebut
untuk memahami makna dan signifikansi pengalaman siswa serta mengidentifikasi perasaan, pemikiran, dan tindakan selama ujian. Yang keempat, hasil penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang stres akademik, strategi menghadapi ujian, dan dukungan yang dibutuhkan mahasiswa selama ujian akhir semester. Dan yang terakhir, kesimpulan, studi fenomenologi ini mengaitkan penelitian dengan filsafat dan beberapa pengalaman subjek menjadi bengkel relevan dalam memberikan fenomena dalam kehidupan manusia. Yang kedua, studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang merupakan pendekatan untuk memahami fenomena tertentu melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang komprehensif. Polit dan Brunner menyatakan bahwa studi kasus berfokus pada memahami dinamika mengapa seseorang berpikir atau bertindak tertentu dengan penekanan pada alasan di balik perilaku tersebut, bukan dengan hasil yang dicapai. Secara umum, penelitian kualitatif studi kasus digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks dengan cara menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, pengumpulan data, studi literatur, dan lain sebagainya. Untuk contoh aplikasinya, contoh penelitian misalkannya, yang pertama itu perkembangan anak dari orang tua tunggal. Nah, dalam studi kasus ini kita akan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dalam mendidik, memelihara anaknya sendiri, anak tunggal maksudnya. Yang kedua itu pengembangan karir di lingkungan kerja. Studi kasus bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan karir seseorang dalam suatu organisasi atau perusahaan. Terima kasih. Berikutnya adalah analisis media cyber. Analisis media cyber sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis fenomena dalam ruang digital atau cyber, termasuk bagaimana media cyber digunakan, konten yang disebarluaskan, serta interaksi yang terjadi di dalamnya. Terdapat 4 level analisis media cyber. Yang pertama, ruang media. Ruang media ini mencakup analisis terhadap platform atau infrastruktur media cyber itu sendiri. Yang kedua, dokumen media. Dokumen media yang termasuk dalam dokumen media adalah teks, gambar, video, dan konten lain yang disimpan dalam media cyber dan digunakan untuk melihat jejak sejarah, narasi, atau pola informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, objek media. Level ini mengeksplorasi bagaimana objek-objek media ini diinterpretasi oleh pengguna, bagaimana mereka tersebar, serta bagaimana konten ini mempengaruhi dan dibentuk oleh konteks sosial dan kultural. Yang keempat, pengalaman pengguna. Ini melibatkan analisis terhadap pengalaman pengguna media cyber. Fokusnya terhadap individu atau kelompok yang mengalami dan bagaimana interaksi mereka dengan media cyber mempengaruhi realitas sosial mereka, bagaimana baik secara individu maupun kolektif. Berikutnya adalah perkembangan dan konteks media cyber. Media cyber itu sendiri berbeda dengan media tradisional karena sifatnya yang interaktif, real time, dan tidak terikat pada batas geografis. Media cyber memungkinkan produksi dan distribusi informasi secara cepat dan masif. Berbagai istilah seperti media online, digital media, hingga virtual media sering digunakan dalam literatur untuk menggambarkan karakteristik media cyber. Media cyber. Sifat interaksi media cyber memungkinkan pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi aktif, misalnya dengan komentar, likes, share, atau membuat konten sendiri. Hal ini menimbulkan dinamika baru dalam hal bagaimana informasi konsumsi, diproduksi, dan didistribusikan. Analisis media cyber sendiri telah dipengaruhi oleh berbagai pendekatan, yaitu pendekatan dari David Bell yang menekankan bagaimana internet membentuk realitas sosial. Yang kedua, etnografi virtual yang mempelajari interaksi sosial dan budaya dalam dunia maya dengan fokus pada bagaimana komunitas online beroperasi dan berinteraksi. Yang ketiga, dari
Stanford yang mengembangkan teori analisis media cyber dengan fokus pada struktur dan organisasi dalam platform digital. Media cyber ini sendiri mencakup berbagai jenis, yaitu yang pertama situs web atau website, yang kedua email, yang ketiga forum internet atau bulletin boards, yang keempat blog atau bisa wiki juga, yang kelima aplikasi pesan seperti WhatsApp, Line, Telegram, yang ketujuh broadcasting internet, dan yang terakhir media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter atau YouTube. Dan juga ada satu perkembangan teknologi yang sedang ramai digunakan, yaitu teknologi virtual reality atau VR, yang memungkinkan interaksi dalam dunia virtual seperti VR chat dan Facebook Horizon. Secara keseluruhan, analisis media cyber sebagai metode penelitian memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena digital dalam konteks yang lebih luas, melihat bagaimana media cyber mempengaruhi perilaku, budaya, dan interaksi sosial. Baik, selanjutnya kita masuk dengan contoh kasus dan masalah dalam penelitian analisis media cyber dengan menggunakan metode kualitatif. Kami mengambil contoh kasus, contoh judul penelitian yang menggunakan penelitian analisis media cyber dengan judul analisis media cyber pada penggunaan TikTok sebagai media dakwah oleh akun media The Name Is Real. Dalam latar belakang penelitian ini, di mana media sosial telah menjadi platform penting untuk berbagi aktivitas termasuk dakwah. TikTok sebagai salah satu media sosial yang populer digunakan oleh banyak individu dan menyebarkan pesan-pesan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akun TikTok The Name Is Real menggunakan platform ini untuk dakwah. Yang kedua, tujuan penelitian. Dalam penelitian ini memiliki tujuan di mana mendeskripsikan fenomena dakwah pada akun TikTok The Name Is Real. Yang kedua, menganalisis penggunaan TikTok sebagai media dakwah berdasarkan level-level analisis media cyber, antara lain ruang media, dokumen media, objek media, dan pengalaman. Yang keempat, metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini, di mana menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi virtual. Nah, data dikumpulkan melalui observasi konten yang diposting oleh akun TikTok The Name Is Real, serta wawancara dengan pemilik akun dan beberapa pengikut akun tersebut. Yang kelima, level-level analisis media cyber. Nah, dalam level-level analisis media cyber ini terdapat yang pertama, ruang media atau media space, di mana di dalamnya menjelaskan menganalisis prosedur pembuatan akun TikTok, desain tampilan, dan fitur-fitur yang digunakan untuk mendukung dakwah seperti penggunaan musik, efek visual, dan hashtag yang relevan. Yang kedua, dokumen media atau media arsip. Menganalisis konten video dakwah yang diposting termasuk tema, misalnya tafsir, motivasi, dan ceramah, atau durasi dan frekuensi posting. Analisis terhadap kualitas video dan bagaimana itu menarik perhatian audiens atau penonton dalam akun tersebut. Yang ketiga itu objek media. Objek media itu menganalisis interaksi antara pemilik akun dan pengikut, termasuk komentar, likes, dan share. Dan yang keempat itu pengalaman atau experiential stories. Maksudnya di sini menganalisis pengalaman pemilik akun dalam menggunakan TikTok untuk dakwah. Untuk hasil penelitiannya, dalam penelitian ini menemukan bahwa akun TikTok The Name Is Real berhasil memanfaatkan fitur-fitur dalam TikTok untuk menyebarkan pesan atau dakwah kepada para pengikut, dan para pengikut pun banyak menerima pesan-pesan atau dakwah yang positif dari The Name Is Real. Dan yang terakhir itu kesimpulan, penggunaan TikTok sebagai media dakwah oleh akun The Name Is Real menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang kuat atau menjadi alat yang sangat efektif dan efisien untuk menyebarkan pesan-pesan ataupun dakwah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Baik, teman-teman,
presentasi dari kami. Kami beri waktu untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya, saran. Baik teman-teman, jika tidak ada yang bertanya, presentasi kami pada pagi hari